Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Harus tetap semangat belajar di rumah ya, walaupun masih pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar dari tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Tapi sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit pada pernapasan. Bernapas adalah kebutuhan penting bagi manusia. Tanpa bernapas, manusia tidak akan hidup. Apabila organ pernapasan manusia mengalami gangguan, tidak menutup kemungkinan aktivitas respirasi akan terhambat. Beberapa gangguan atau penyakit yang dapat menyerang alat pernapasan manusia antara lain: yang pertama, influenza. Influenza atau flu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala penyakit ini antara lain menggigil, demam, nyeri tenggorokan, nyeri otot, kepala terasa berat, batuk, dan rasa tidak nyaman secara umum. Influenza ditularkan melalui batuk atau bersin, sehingga udara mengandung virus. Selain itu, dapat ditularkan melalui kontak langsung atau melalui kontak dengan benda yang telah terkontaminasi. Penyakit yang kedua adalah pneumonia. Pneumonia atau radang paru-paru adalah penyakit pada paru-paru di mana alveoli yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Gejala yang timbul oleh penyakit ini seperti batuk, sakit dada, demam, dan kesulitan bernapas. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Yang ketiga, tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TBC ini paling sering menyerang paru-paru dan bisa ditularkan kepada orang lain. Jika melakukan terapi dengan benar, tuberkulosis dapat disembuhkan dengan tuntas. Tanpa terapi, tuberkulosis dapat mengakibatkan kematian dalam 5 tahun pertama. Yang keempat adalah polip. Polip adalah jaringan yang tumbuh abnormal yang timbul terutama dari selaput lendir di hidung dan sinus paranasal atau rongga kecil di sekitar hidung. Selaput lendir membengkak karena terjadi penimbunan cairan, seperti daerah di sekitar lubang sinus pada rongga hidung. Penyakit yang kelima adalah bronkitis. Bronkitis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan cabang tenggorok atau bronkus. Penyakit ini ditandai gejala seperti pilek, yaitu hidung meler, badan mudah lelah, menggigil, sakit pada bagian punggung, sakit otot, demam ringan, dan nyeri tenggorokan. Bronkitis disebabkan oleh virus, bakteri, dan organisme yang menyerupai bakteri atau Mycoplasma pneumonia. Penyakit yang keenam, asma. Asma adalah penyakit penyempitan saluran pernapasan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang bersifat sementara. Penyempitan ini menyebabkan penderita kesulitan bernapas,
Penyakit ini disebabkan oleh debu, bulu binatang, asap, udara dingin, dan olahraga. Nah, anak-anak, untuk penyakit yang berikutnya adalah yang ketujuh, ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru dapat menyebabkan kematian. Kanker paru-paru dapat disebabkan oleh asap rokok. Untuk penyakit yang kedelapan, ada amandel. Amandel adalah pembengkakan pada tekak. Akibatnya, saluran pernapasan menjadi sempit. Nah, demikian penyakit pada organ pernapasan yang dapat kita pelajari hari ini anak-anak. Dan masih banyak lagi penyakit lainnya ya. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari penyakit pada pernapasan tersebut? Agar pernapasan dapat bekerja dengan optimal, kita perlu menjaga dan memeliharanya dengan baik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan alat pernapasan manusia antara lain, yang pertama, konsumsi makanan bergizi setiap hari. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan lingkungan dari debu dan kotoran yang dapat mengganggu pernapasan. Yang keempat, gunakan masker saat melakukan kegiatan membersihkan lingkungan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang penyakit pada organ pernapasan pada hari ini anak-anak. Semoga setelah anak-anak mengetahui penyakit pada pernapasan, anak-anak dapat menjaga organ pernapasan anak-anak dengan baik ya. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajarnya anak.